milik semua, seperti itu. Kemudian bagaimana menjadi sebuah katalisator, ya, dinamisator serta berkarakter berani, ya, kritis, ya. Bukannya saya tidak hari ini melakukan, ya. Bahwasanya kita harus berani, katakan iya, ya, kalau itu benar, gitu. Katakan tidak kalau itu salah, seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Jangan kemudian kita ngomong iya, ya, tapi kita tidak berani, seperti itu. Karena mungkin kita punya kepentingan-kepentingan, atau bisa jadi kita hari ini adalah antek-antek, seperti itu, ya. Itu yang harus kita jaga, seperti itu. Kemudian juga bagaimana konstruktif. Hari ini perlu kita bangun. Bagaimana apatisme mahasiswa harus kita retas hari ini. Ya, itu sudah menjadi PR besar bagi kita semua. Ya. Kalau misalnya hari ini pertanyaan teman-teman mahasiswa hari ini, ketika aksi segala macam sangat sedikit mahasiswanya. Tapi kenapa kemudian ketika demo yang kondisi pada saat itu sangat banyak. Ini menandakan bahwasanya mahasiswa hari ini sudah berpikirnya satu taraf bagi maju ke depan. Kritis melihat pemerintahan mahasiswa hari ini. Ya. Dan itu yang harus kita benahi dan itu yang harus kita perbaiki bersama. Seperti itu. Nah, kemudian kita tuangkan dalam misi ada 4. Yang pertama wujudkan kelembagaan dan kabinet yang kokoh, dinamis, aspiratif, mewujudkan kabinet yang efektif, progresif, dan profesional. Jelas kami menyadari kalau di dalam tubuh BEM-nya saja, ya, ini tidak kokoh, ya. Apa yang terjadi seperti itu? Bagaimana memberikan sebuah tawaran-tawaran perubahan, ya? Kalau di dalamnya saja tidak kokoh, makanya kemudian di awal pertama kali yang akan kami bangun nantinya, bagaimana kabinet ini, ya, kabinet kedepannya, itu dari semua elemen, kemudian kita kokoh, kita solid, kita punya tujuan sama, yaitu perbaikan bersama, seperti itu. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi BMKBN dan berperan aktif dalam pembelaan hak-hak mahasiswa, ya. Saya berdua sudah memikirkan ada sebuah isu yang akan kita bawa bersama, ya, dengan teman-teman, bahwasanya bagaimana advokasi masalah kesehatan mahasiswa. Ini bukan sebuah isu yang kalau teman-teman berpikir tadi sarana prasarana, kita juga akan kemudian mengakomodir semua kepentingan itu. Tapi bagaimana advokasi kesehatan mahasiswa? Pernahkah teman-teman berpikir bahwasanya hari ini berapa mahasiswa setiap harinya ada yang sakit? Ya. Itu pasti ada yang sakit, ya. Dan ketika orang yang sakit tersebut, ketika datang ke rumah sakit, lihat kondisinya, ya, ditanya lagi, ini keluarganya kaya enggak, miskin enggak, nanti cari ruangannya ya standar dengan nilai pendapatan keluarganya, seperti itu. Nah, inilah kenapa kemudian, ya, paket 2 saya, Rion dan Nisa, kita siap untuk kemudian mengawal advokasi 1 tahun ke depan masalah jaminan kesehatan mahasiswa. Ya, itu kita siap, ya. Kita siap dan kita butuh dukungan dan kita butuh, ya, kontribusi teman-teman bersama dalam satu kabinet kita ke depan. Ya. Itu masalah jaminan kesehatan mahasiswa. Dan saya tidak main-main, saya pun sudah siap untuk kemudian membangun jaringan seluas mungkin agar ke depannya jaminan kesehatan mahasiswa bisa terwujud. Ya. Kemudian yang kedua, menjalin sinergisitas kekuatan lembaga kemahasiswaan dan sivitas akademika Unila, ya, serta pers dalam rangka mewujudkan Unila sebagai kampus kerakyatan, demokratis, egaliter, ilmiah, dan berkeadilan. Ya. Jelas di sini saya ingin menekankan kembali bahwasanya saya siap, ya, saya siap, Ion dan Nisa hari ini siap berdiri di atas semuanya. Ya. Saya tidak ingin mementingkan kepentingan saya atau Nisa saja. Ya. Tapi ini kepentingan kita bersama. KBM ini sukses atau tidaknya ini kita bersama. Tidak mungkin kemudian hanya bisa dibangun oleh saya dan Nisa. Tidak hanya bisa dibangun mungkin oleh Bram ataupun Baikuni. Tidak akan bisa dibangun oleh Eko ataupun Rahmat. Tapi ini adalah perbaikan bersama, maka kemudian saya pun siap untuk berdiri di atas semua golongan hari ini. Kemudian yang keempat, membangun konsolidasi lembaga kemahasiswaan yang efektif, kontributif terhadap perubahan dan perbaikan. Sebuah konsolidasi yang saya pikir ini harus kita perhatikan, ya. Kenapa kemudian saya mengatakan hari ini, ya, terkesan ada sebuah sektor-sektor, ya. Kemudian ketika berbeda pandangan ideologi, sudah, gitu, ya. Tidak lagi, tidak zamannya lagi seperti itu. Unila itu butuh pemimpin yang siap mengakomodir seluruh kepentingan. Unila itu butuh pemimpin yang hari ini tidak hanya memikirkan kepentingan dewannya. Kita ada terlalu banyak pelanggaran kita itu. Pertama, apa ekonomi itu yang menjatuhkan. Pertama diingatkan itu adil.
Adi terus dipesnya Adi itu terlalu menjatuhkan terlalu menjatuhkan itu pelanggaran, itu bisa mengurangi suara, pemotongan suara. Kemudian kemarin berapa kali itu ada permen, aman kan semua permen yang udah kemarin? Sekarang ada lagi, itu udah nggak apa ya? Cabut semua. Itu kemarin tuh udah termasuk udah dikatakan pelanggaran dari awal ya kan nggak ada pengetahuan. Kemudian itu terutama saya jadi ya, anak ini ya. Seperti itu. Kita sedikit mengisi ataupun sedikit memaparin kalau saya sampaikan dari Rian dan Nisa. Insya Allah sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami siap maju bersama kalian semua. Ya. Kami pun siap bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir ataupun yang tidak hadir di sini untuk kemudian memberikan kontribusi terbaiknya buat KB Unila, buat pemerintahan mahasiswa Unila yang kedepannya lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali telah kita dengarkan pemaparan visi-misi yang bersemangat dari Capres-Cawapres paket 2, dan langsung saja kita dengarkan pemaparan visi-misi dari Capres paket 3 dari Saudara Eko dan Rahmat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan pada kita hari ini, bisa memberikan penyampaian visi dan misi dan seluruh segenap KPRU yang telah menyempatkan waktu untuk debat kandidat, yang pada momen ini kita pun bisa menyampaikan visi misi kita dan juga program aksi kita dalam rangka bagaimana kita membawa nilai yang lebih baik. Saya selaku calon wakil presiden Arun Nurudin dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan dengan bahasa Inggris, dengan penuh keyakinan dan penuh optimisme menggandeng dan bisa mendampingi saudara Eko Primananda selaku mahasiswa yang saya pikir mempunyai pemikiran-pemikiran yang progresif, bukan hanya sekedar mementingkan golongan semata, tapi juga memikirkan suatu hal-hal yang nantinya membawa perubahan untuk Unila yang bersatu, kritis dan melayani. Walaupun memang begitu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rumah yang sekarang ada di Unila, tapi kita yakin bahwa itu adalah satu bagian proses yang membuat kita belajar, dan itu adalah satu bagian dari dinamisasi kampus yang membuat kita dewasa dan membuat kita mengerti bagaimana kita memahami rekan-rekan yang lain. Mungkin tidak perlu banyak panjang lebar, saya akan menyampaikan visi dan misi program aksi calon presiden wakil presiden yang kami punya jargon bersatu, kritis dan melayani. Visi kami tidak terlalu panjang lebar, yaitu menjadikan BEM Unila sebagai lembaga yang aspiratif, sinergis dan produktif untuk mewujudkan Unila sebagai kampus besar bernadani. Misi membangun komunikasi intensif dengan merangkul seluruh elemen mahasiswa di Universitas Lampung, di tingkat fakultas maupun universitas. Menjalin kemitraan secara aktif dengan lembaga-lembaga internal dan eksternal Universitas Lampung dengan platform gerakan yang jelas dan konstruktif. Menjadikan BEMU sebagai garda terdepan menginisiasi gerakan kampus, daerah, dan nasional. Dan selanjutnya, menjalankan peran dan fungsi BEM Unila secara optimal dan berkesinambungan. Yang terakhir, memberi kontribusi optimal untuk perbaikan kampus dan pelayanan mahasiswa. Itu saja mungkin penyampaian dari visi misi yang selanjutnya akan disambung dari program aksi, yang itu adalah wujud konkret dari apa yang menjadi turunan visi misi, yang itu adalah suatu hal yang real yang bisa dilihat mahasiswa, dan nantinya itu mempunyai suatu langkah-langkah yang jelas dari platform yang kita minta. Dan perlu digarisbawahi, kita semua di sini adalah mahasiswa, kita di sini adalah suatu elemen yang sama, walaupun kita memang berbeda, ada fakultas keguruan dan pendidikan, ada fakultas hukum, ada pertanian, ada ekonomi, ada teknik dan seterusnya. Kita mempunyai latar belakang yang berbeda, tapi kita mempunyai satu misi yang sama. Kita sebagai mahasiswa mempunyai satu tujuan bahwa Unila kita bawa untuk lebih baik. Unila kita bawa untuk bagaimana Unila itu dinamis, bagaimana Unila itu bisa menampung semua aspirasi dan juga peduli dengan mahasiswa. Kita tidak hanya sekedar mempunyai visi misi yang mengambang, visi misi yang
terlalu normatif, tapi kita juga mempunyai program real yang kita bisa lihat konteks nyatanya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu bisa sampaikan. Selanjutnya disambung kepada saudara saya Eko Triwananda. Kepada beliau silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambut semangat dan seruan saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, terima kasih rekan-rekan kandidat paket 1 dan paket 2 yang saya hormati dan kawan-kawan peserta debat kandidat yang saya banggakan. Tadi sudah disampaikan oleh calon wakil presiden saya yang begitu luar biasa. Kita hari ini ada hadir saling melengkapi ya. Pribadi yang kesatria, yang juga berani dan juga real begitu ya, real dan juga tidak menyampaikan hal-hal yang kemudian normatif. Nah, kita merumuskan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian, ada visi, kemudian ada misi dan juga ada program aksi. Tadi visi sudah dijelaskan dan juga misi sudah dipaparkan oleh saudara saya Rahmat. Dan saya akan jelaskan program aksi yang merupakan turunan nyata daripada visi dan misi itu. Yang pertama adalah kita ingin memastikan bahwa BEM Unila itu melakukan pengawalan terhadap pemilihan rektor Unila hari ini, kawan-kawan sekalian. Kita tahu hari ini kita tidak buta, kita tidak sibuk mengurus internal yang punya interesting, punya hal-hal yang sifatnya berkutat pada hal itu saja. Tapi kita melakukan pengawalan terhadap pemilihan rektor yang merupakan bagian integral kalau kita mau maju seperti itu. Kita tergantung pada pimpinannya. Kemudian yang kedua, kita memastikan kita ingin merangkul semua unit kegiatan mahasiswa serta lembaga kemahasiswaan di universitas maupun fakultas dengan gerakan bersatu ya, dengan gerakan kritis dan juga gerakan yang pasti dan untuk kemudian melayani. Yang ketiga, kita itu punya program yang nyata untuk Unila cerdas ya. Apa? Yaitu program untuk membaca, menulis dan diskusi. Untuk apa? Untuk menguatkan program Unila Top 10 University rekan-rekan sekalian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita ingin memperkuat BEM Unila. Tidak hanya kemudian berkutat di level kampus, tidak hanya berkutat di level Bandar Lampung, tapi kita ingin meningkatkan di level daerah, bahkan nasional, kawan-kawan sekalian. Itu peran fungsi kita. Kemudian yang kelima, kita ingin real melayani mahasiswa dengan program-program yang nyata, kawan-kawan sekalian. Tadi mungkin sudah disinggung, tapi kemudian belum tampak hal-hal nyata, bahwa kita ingin menyatakan bahwa mahasiswa hari ini butuh program nyata. BEM Unila hari ini bisa memfasilitasi untuk memberikan advokasi dan melakukan pelayanan terhadap beasiswa misalkan. Pelayanan transparansi terhadap birokrasi dan administrasi kampus, dan juga advokasi terhadap permasalahan biaya praktikum di Fakultas Teknik yang kabar-kabarnya hari ini juga tidak mendapat advokasi seperti itu. Kemudian yang keenam, advokasi kebutuhan mahasiswa untuk peralatan penelitian dan olahraga. Kemudian yang ketujuh, kita ingin memastikan perbaikan sarana kampus, memfasilitas belajar mahasiswa untuk menunjang mutu perkuliahan. Kemudian yang kedelapan, membangun jaringan lapangan kerja, kawan-kawan sekalian. BEM Unila tidak hanya lembaga event. BEM Unila tidak hanya lembaga yang open organizer, tapi BEM Unila adalah lembaga yang betul-betul progresif dan strategis. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa mahasiswa Unila nanti bisa betul-betul pasca kampus itu bisa menjadikan BEM Unila sebagai sebuah untuk membangun jaringan lapangan pekerjaan untuk membuka peluang kerja mahasiswa pasca kampus. Seperti itu. Kemudian yang kesembilan, yang cukup penting terutama saya pikir ya adalah advokasi permasalahan DO. Advokasi permasalahan mahasiswa yang hari ini melanda kampus kita, kawan-kawan sekalian. Kemudian yang ke-10 adalah memastikan BEM Unila. Kita tahu hari ini BEM Unila tidak hanya lembaga-lembaga politik, tapi tidak hanya lembaga LKLK, tidak hanya lembaga politik, tapi ada juga lembaga minat bakat, lembaga-lembaga seni, dan juga lembaga-lembaga yang berkutat pada hobi. Dan itu kita akan rangkul. Kita memastikan BEM Unila sebagai yang mensupport terhadap hal-hal tersebut. Itulah kawan-kawan sekalian visi, misi, serta program aksi dari kita. Saya pakai 3, Eko Primananda dan Rahmat Dorudin, dan kita adalah paket yang paket yang cukup lengkap gitu ya. Karena kita bukan paket komplit ya, tapi ya kita ingin menyadarkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa kita hari ini adalah saya Fakultas Hukum dan Rahmat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan siap bersedia berdiri di atas semua golongan, siap kemudian bersedia dan melayani mahasiswa hari ini, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian telah kita saksikan bersama-sama pemaparan sekaligus penjelasan tentang visi misi dari Capres dan Cawapres BEM Universitas Lampung periode 2011-2011. Dan untuk yang selanjutnya
kami akan melakukan dialog atau sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan pertanyaan kepada capres dan cawapres yang ada di depan. Dan sebelumnya informasi waktu, acara ini akan berakhir pada pukul 12 dan kita akan mengefisiensikan sampai pukul 12 tersebut. Akan saya buka termin yang pertama sebanyak 3 pertanyaan, dan yang nantinya pertanyaan tersebut secara general yang akan dijawab oleh ketiga pasang capres dan cawapres di depan. Jadi langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya, 3 orang saya tunjuk ya. Mas yang pakai kemeja garis-garis, lalu mas yang di belakang pakai kemeja hitam, dan karena tadi udah 2 cowok ya, jadi biar adil ini dari wanita, mungkin mbak yang pakai jilbab pink. Langsung aja dari mas yang pertama untuk menyampaikan pertanyaannya kepada ketiga capres dan cawapres di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya cukup bangga ngeliat abang-abang saya yang di depan ini. Semoga nanti jadi pemimpin di masa depan yang insya Allah mewakili seluruh elemen mahasiswa di Unila. Ya, jadi gini abang-abang yang di depan yang calon presiden. Saya ingin menanyakan tadi abang-abang. Oh ya, nama saya Ari Rahman Hakim, jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Ini bang, saya ingin nanya, ayam mbak ya. Gini. Tadi 3 calon ini berkata bahwa ini menyatukan seluruh elemen di mahasiswa. Simpelnya, dari tadi calon nomor 3 ngomong real. Saya minta realnya bagaimana menyatukan seluruh elemen mahasiswa seluruh di Universitas Lampung ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung mas yang dari belakang maju aja ke depan. Ya, dipercepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Yogi Anwar dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Yang saya tahukan adalah terus kebaik ini kinerja BMST periode 2012 itu bisa dibilang katakan tidak ada. Hampir semua masyarakat Fakultas Teknik itu tidak merasakan kinerja dari BMST yang dipimpin oleh Baik Kurni sendiri. Kemudian kondisi sekarang yang ada adalah tim robot di kampus ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pihak universitas. Bahkan pada tahun ini kampus kita kalah dengan Teknokrat. Dan ketika melihat kondisi ini, apakah yang akan dilakukan kepada para 3 kandidat? Terima kasih. Langsung aja enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Yunika dari Fakultas Hukum Angkatan 2009. Yang tadi saya tangkap dari penjabaran visi misi dari ketiga kandidat, yaitu ingin memsatukan elemen-elemen dalam segala bidang dan juga ingin sebagai melayani masyarakat secara umumnya. Yang ingin saya tanyakan apabila ada kendala dan kebijakan-kebijakan kampus yang terkadang mahasiswa-mahasiswa tersebut mengalami ketidaktahuan atas kebijakan kampus dan ketidaksukaan adanya kebijakan kampus serta adanya pergolakan antara kelompok-kelompok mahasiswa sendiri. Kalau kita lihat di sini banyak timbul anarkisme. Yang saya ingin tanyakan bagaimana ketiga kandidat ini meminimalisir anarkis yang ada dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan bagaimana tindakan advokasi atau pelaporan apabila memang terjadi tindak anarkis yang itu adalah pelanggaran hukum terjadi di dalamnya. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah kita dengarkan bersama 3 pertanyaan dari 3 mahasiswa Universitas Lampung. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari saudara Arif Rahman Hakim dari Fakultas Ekonomi akan dijawab langsung oleh capres paket 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Unila harus kita sadari ya bahwasanya kita memiliki latar belakang yang berbeda, kondisi yang berbeda, dan itu harus diakui dan itu harus didengarkan
Kalau bertanya, bagaimana menyatukan elemen-elemen tersebut, kita bertanya kembali, sejauh mana elemen-elemen itu untuk bersatu? Ada tidak keinginannya untuk menyatukan diri? Ya, itu kita tanyakan kembali. Bahwasanya ketika nanti memimpin, BEMU itu akan membuka pintu sebesar-besarnya untuk menarik, untuk mencoba merangkul, untuk memberikan kesempatan. Kita tidak tahu elemen mana yang tidak ingin bersatu ketika elemen tersebut hanya diam. Itu harus diakui, saudara-saudara. Dan jangan merasa kalian atau kita semua atau bahkan saya, tolong rendah hatilah. Tidak ada background itu yang tinggi, tidak ada background yang terlalu power up, tapi sini adalah kesamarataan bagaimana kita berdinamika, bagaimana kita berdemokrasi, dan itu bagaimana kita diberikan kesempatan yang sama untuk masuk dalam keluarga besar, dalam satu kesatuan. Hanya itu jawaban real. Untuk pertanyaan dari Yogi, itu mungkin dijawab oleh Saudara Yanu. Saya langsung ke pertanyaan oleh Saudara Baikuni, maaf. Karena saya satu kesatuan di sini gubernur, alhamdulillah. Selama kepengurusan saya seluruh gubernur itu dirangkul. Tidak ada dinding antara FKIP, hukum, ekonomi. Sebenarnya ketika kita ada di Unila, kita adalah masyarakat Unila dan tidak ada fakultas-fakultas di situ. Ya. Jadi jangan sampai sebutkan ketika Anda ingin menjadi pemimpin Unila, ketika Anda membawa amanah Unila, jangan sebutkan fakultas Anda. Karena itu akan mengkotak-kotakan Anda sendiri, teman-teman. Ketika ingin berdiri di semua golongan, yakinkan kalau golongan itu adalah bagian dari diri Anda. Ini yang menjadi kan kita salah. Ini yang menjadikan kita berpikir secara kerdil. Ya. Ketika Anda tahu di sini ada masyarakat ekonomi, tanyakan ekonomi seperti apa. Ketika ada kecatatan dalam kepengurusan saya, tanyakan. Untuk apa yang dibangun di ekonomi adalah kekeluargaan dengan basis kebersamaan dan kerukunan. Semua bisa diselesaikan dengan demokrasi, semua bisa diselesaikan dengan duduk bersama, semua bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan itu dilakukan dalam satu tahun kepengurusan. Ya. Untuk ini pergejolakan antara mahasiswa, anarkisme itu mungkin sudah terjawab. Ya. Tadi itulah jawabannya. Semua ranah-ranah untuk memediasi, semua ranah-ranah untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di masyarakat Unila khususnya, itu bisa diselesaikan dengan proses-proses kekeluargaan. Itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Dan bagaimana anarkisme itu terjadi ketika memang tidak ada lagi cara. Ketika masyarakat itu sudah jengah. Ketika masyarakat itu sudah tidak ada lagi yang bisa dilalui. Ketika masyarakat itu terbentur oleh tembok yang begitu tinggi. Ya. Dan anarkisme itu tidak mewakili seluruh elemen masyarakat Unila. Anarkisme itu diwakili oleh perorangan. Itu adalah ide-ide perorangan yang membawa masyarakatnya. Yakinkan saya, dan yakinlah Anda, dalam 1000 demonstran yang anarkis, itu hanya satu yang tahu mengapa dia harus bersikap anarkis. Itu kenapa? Karena sengaja. Dan tragedi 5 Mei, saya kaitkan dengan kemarin, tragedi 5 Mei, itu adalah konflik emosional, bukan konflik politik. Dan itu harus ditekankan. Tolong bedakan antara konflik emosional dengan konflik politik, teman-teman. Karena di sini saya yakin kalian semua cerdas dan kalian mahasiswa. Ya, terima kasih. Mungkin jawaban selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Baikuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogi ya, menanya tentang kinerja apalagi tim robot ya. Dari Elektro 2008. Ini khusus untuk misalnya 2008 untuk apalagi yang disindir dengan Saudara Eko tadi itu tentang biaya praktikum. Bohong kalau kita tidak mengadvokasi tentang biaya praktikum. Kita sudah mengatakan itu kepada PD2 yaitu Bu Sumi, Bu, biaya praktikum di Elektro itu seperti apa? Dananya belum turun dari rektorat. Ya. Terus saya bertanya lagi, Bu, anak Elektro sendiri mau memperjuangkan nggak sih, Bu? Ya, coba kamu tanya dengan ketua hima kamu, sejauh apa dia bisa memperjuangkan kalian?
dengan hak kalian. Bagaimana saya bisa memperjuangkan kalian kalau saat kalian mau diperjuangkan kalian tidak ada? Kalian hilang. Bagaimana saya memperjuangkan hal seperti itu? Yang menuntut hilang. Apakah kita hanya ingin menuntut tanpa ingin memperjuangkan itu sendiri? Saya memperjuangkan sebisa saya, sebatas saya sebagai seorang gubernur, mengadvokasi, bertanya, permasalahan apa kalian selain biaya advokat itu, gitu loh. Terus untuk tim robot, asal kamu tahu, di teknik itu kondisinya saat ini dana kemahasiswaan, ya, yang notabene untuk kegiatan kemahasiswaan itu diikhlaskan, ya, untuk apa? Salah satunya menyokong tim robot dan tim-tim PKM. Karena kita basisnya basis keilmuan di teknik. Kamu bisa tanya, berapa PKM dari semua universitas ini yang masuk? Kebanyakan fakultas teknik. BEM ikhlas, 6 bulan cuma dapat 2 juta. Ikhlas kita. Untuk apa? Dialihkan tim robot. Karena 10 juta tidak cukup untuk tim robot. Tapi itu tidak disandingkan gitu loh. Itu cukup PD3, DPM, dan BEM. Karena bagaimanapun, maaf ngomongnya dia, dari teman-teman elektro cuma sedikit yang mau menyuarakan suara mereka. Dan mau bertanggung jawab atas suara mereka. Kalau kalian bertanggung jawab, saya pun akan bertanggung jawab. Dengan senang hati. Cuma saat kita maju bersama, maunya saya, kalian ada juga. Jadi kalaupun permasalahan kalian tentang biaya praktikum, saya sudah mengadvokasikan itu kepada Bu Sumi. Cuman memang kenyataannya dana praktikum itu belum turun. Bukan hanya kamu. Saat jurusan saya, praktikum di MIPA pun itu seperti itu kejadiannya. Ya kita mau berusaha seperti apa? Apakah mahasiswa ini mengharap pakai uang dosen dulu? Sementara dosen juga pun mencari nafkah untuk anak keluarganya. Berapa mahasiswa yang harus praktikum? Coba dikalkulasi lagi gitu loh. Apakah kantong gaji dari seorang dosen yang sebulan itu ya mungkin nggak seberapa bisa menutupi dengan biaya praktikum semua mahasiswa? Kan seperti itu gitu. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Jadi artinya realistisnya seperti itu gitu loh, perlu diketahui. Ya, saya rasa itu saja jawaban dari saya. Bukan tidak memperjuangkan, Gi. Kalau itu memperjuangkan, tim robot pun kita memperjuangkan, kita ikhlas kok. Untuk dana kemahasiswaan cuma 2 juta. It's okay gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita dengar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh mahasiswa di sini yang telah dijawab oleh Capres Paket 1, dan langsung saja untuk Capres Paket 2 untuk menjelaskan jawabannya. Yuk, pertanyaan yang luar biasa ya dari Mas Saudila. Seperti suara hati yang kemudian dikeluarkan pada pagi hari ini. Saya akan menanggapi pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama bagaimana merekatkan elemen ya, mahasiswa. Kalau tadi di awal kita sudah kemudian secara visi misi kita siap untuk kemudian merangkul seluruh elemen. Yang jelas saya bisa pastikan bahwasanya kabinet saya ke depan itu tidak berasal dari satu golongan. Itu saya pastikan dengan Anda semua. Ya. Ya. Kemudian bagaimana merekatkan semua kepentingan-kepentingan hari ini. Ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, ya, ini saya ceritakan ketika saya dulu ketika menjadi ketua DPM fakultas. Saya konkret, saya nggak main-main. 3 tahun dana kemasan fakultas saya yang tidak terselesaikan ketika saya menjadi ketua DPM fakultas, saya advokasi selesai. Ya. Ya. 3 tahun saya selesaikan. Karena apa? Saya siap untuk kemudian dengan semua elemen kita bergerak bersama. Itu saya pastikan dengan teman-teman. Ya. Saya tidak kemudian ingin berjanji segala macamnya. Tapi itu fakta dan realita yang sudah saya torehkan sejarah saya di fakultas. Silakan tanya kepada 3 saya, silakan kepada lembaga kemasan yang itu saya selesaikan 3 tahun dana kemasan yang tidak cair itu saya. Saya dan teman-teman saya. Ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Saudara Yogi ya. Ya. Mungkin tadi banyak tanya itu baik ini, tapi kemudian saya jelaskan saja. Silakan lihat ke visi-misi saya, ya. Di misi yang kedua, di sana kita siap kemudian mengoptimalkan potensi mahasiswa. Mahasiswa Unila itu banyak yang cerdas, ya. Ya, banyak yang berprestasi, ya, kreatif,
luar biasa. Tapi apa kondisinya sekarang seperti itu? Kalau mahasiswanya sendiri tidak mau, ya, kemudian bergabung dengan kabinet ke depannya, lantas apa? Ya, kalau tadi Saudara Bram mengatakan di awal seperti itu. Kalau misalnya kita mau advokasi, masuk di advokasi diem aja. Itu juga bingung seperti itu. Tapi kemudian kalau mahasiswa ke depannya, ya, minta diadvokasi dan kemudian meminta advokasi kepada saya dan Saudara Nisa dan kabinet saya siap maju ke depan. Ya, saya siap maju ke depan. Seperti itu. Kemudian juga yang pertanyaan yang ketiga ya, dari Saudara Vina Yunita, ya. Kalau tadi di awal dikatakan bagaimana tadi sudah jelas saya katakan, ya. Ke depan saya pastikan kalaupun saya menang, ya. Kalaupun saya menang dan saya diberi amanah oleh kalian semua yang ada di sini, ya. Saya pastikan kabinet saya itu bukan dari satu golongan, tapi saya siap berdiri di satu semua golongan. Seperti itu. Itu saya pastikan dengan Anda semua. Seperti itu. Kemudian ketika melihat kondisi, ya, anarkisme mahasiswa segala macam, ya. Satu hal, anarkisme kita lihat tahun 1998. Kenapa kemudian bisa mahasiswa turun ke jalan? Karena ada rezim, ya. Karena ada presiden yang kemudian sudah menzolimi rakyatnya. Bisa jadi tanggal 5 Mei itu adalah ada sebuah rezim, ya. Ada sebuah penzoliman hari ini, ya. Ketika semuanya menggunakan antek-anteknya saja seperti itu, ya, untuk melindungi kekuasaan. Dan itu yang kemudian, ya, kenapa saya hari ini sebagai ketua DPM Universitas pun saya berani dengan lantang mengatakan bahwasanya presiden pun jelas pada saat itu bagaimana kondisinya, dan sikap politik yang saya keluarkan pun saya jelas sudah dengan sangat tegas. Seperti itu. Saya tidak main-main dengan kondisi hari ini semua. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan. Ya, harapannya kemudian tidak puas, dan ketidakpuasan itu Anda semua, ya, siap bergabung dalam kabinet saya dan kita memberikan perbaikan terhadap Unila dan KBM Unila hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi jawaban dari Capres dan Cawapres paket 2. Dengan saja untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh Capres dan Cawapres paket 3. Ada Saudara Ekonomi Rahmat, silakan. Baik, terima kasih. Arif ya, Bung Arif. Bagaimana kemudian menyatukan elemen mahasiswa? Bicara unity, ya, bicara kesatuan elemen mahasiswa memang butuh proses. Tidak sekali gerakan, tidak sekali gerakan yang insidental kemudian tiba-tiba kemudian bersatu, tidak. Tapi itu adalah butuh proses, butuh tahapan-tahapan. Nah, tentu kita juga berpikir realitas bahwa hari ini BEM Unila adalah sebagai garda, ya, sebagai yang utama untuk penyokong gerakan mahasiswa di kampus, gitu kan. Terutama gerakan-gerakan teman-teman yang ada di lembaga kemahasiswaan. Nah, bagaimana kemudian caranya menyatukan itu, seperti itu kan? Nah, caranya adalah dengan memaksimalkan potensi-potensi ada di BEM Unila. Pertama, kalau tadi disinggung kabinet, saya pikir bicara kabinet adalah bukan bicara bicara deal-deal politik, ya, tapi bicara adalah bagaimana drag man to the right place, ya. Bicara second kabinet. Tentu yang kemudian akan menjadi menteri dalam negeri adalah orang-orang yang kemudian menguasai dalam negeri di Unila, gitu kan. Tentu yang menguasai yang kementerian yang menguasai kesejahteraan mahasiswa orang kapabel di bidangnya. Ya, tentu orang yang kemudian menguasai Kementerian Keuangan mahasiswa adalah orang yang kapabel di bidang di keuangan, seperti itu. Yang menguasai hukum dan advokasi adalah orang yang kapabel di bidang hukum. Nah, itu yang kemudian akan kita pastikan, seperti itu. Jangan sampai kabinet pelangi tapi ada kabinet politik, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita ini kan. Oleh karena itu, yang kita tekankan dalam proses kabinet adalah bagaimana profesionalisme dan profesionalitas, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian akan kita inginkan. Nah, menyatukan elemen mahasiswa itu butuh proses. Dan BEM Unila, kepada rekan-rekan sekalian, kita berencana bahwa setiap periode dan setiap pertemuan berkala akan kemudian merangkul rekan-rekan lembaga kemahasiswaan, seperti itu. Nah, tadi dari Yogi ya, meningkatkan bagaimana tim robot dan seterusnya, saya pikir tadi sudah cukup gamblang dibicarakan. Saya pikir itu kondisi realita, tadi Saudara Bekuni sudah menjelaskan. Nah, saya pikir itu beliau tadi menjelaskan ya, bahwa inilah kondisinya, ya kan, bagaimana juga kondisi teknik. Tapi saya pikir hari ini memang peran BEM cukup strategis, sehingga memang harus ditingkatkan ke depan bagaimana mengawal itu. Nah, kemudian untuk Winda Yunita ya, anarkis, ya jangan sampai lah anarkis, ya kan.
Saya pikir yang anarkis itu bukan masa aksi lah ya. Saya pikir itu oknum lah, ya kan? Nah, saya pikir aksi ataupun misalkan unjuk rasa itu adalah bagian dari proses demokrasi, kita pahami. Ya bicara pejabat publik memang siap untuk kemudian diberikan masukan seperti itu dan kita welcome. Kita terbuka. Ruang-ruang diskusi kita buka seperti itu untuk hal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana advokasi terhadap pelanggaran hukum yang jelas gitu kan? Oknum-oknum yang kemudian terlibat dalam praktek anarkis ya jelas akan dikenai sanksi gitu kan. Ya tentu kalau dia mahasiswa sanksinya mahasiswa. Tapi kalau sudah sanksinya bersifat pidana, ya mohon maaf itu kan pastinya akan kena sanksi juga gitu kan. Dan itu akan mendapatkan sanksi yang kemudian cukup tegas. Saya pikir seperti itu. Nah, itu dari saya, mungkin ada tambahan. Cukup. Baik, itu cukup. Ya, demikianlah sesi tanya jawab untuk termin yang pertama, yang semua pertanyaan telah dijawab oleh capres dan cawapres yang ada di depan, dan melihat waktu yang masih ada tersisa, saya akan membuka lagi satu termin dengan 2 pertanyaan. Ya, karena di sini ada laki-laki dan wanita, mungkin satu dari laki-laki dan satu dari wanita, dan laki-laki mungkin mas yang ini satu, dan yang wanitanya ya mbak yang di baru. Langsung mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Prajan dari Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Jeffrey. Yang saya ingin tanyakan sedikit menyinggung visi misi calon ketiga. Tadi dia bilang bahwa BEM Universitas Lampung salah satu yang kalau saya tangkap ya, itu salah satu saluran untuk mendapatkan beasiswa. Sedangkan setahu saya, nyataan real dan nyatanya di Universitas Lampung sekarang itu tetap yang mengambil anggota itu bukan adalah BEMU. Terus bagaimana Anda bisa untuk mengambil itu? Sedangkan di situ sudah kita jelas di rektorat dan fakultas itu adalah ada bidang-bidang tersendiri yang mengurusi masalah itu. Yang saya ingin tanyakan kedua, siapkah Anda bertiga ketika Anda terpilih, Anda mundur dari jabatan Anda ketika visi misi Anda tidak terwujud? Sekarang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, jangan berpikir masalah golongan, buang semua ingat masalah golongan. Sekarang kita lihat, mahasiswa yang cerdas pasti memilih pemimpin yang cerdas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Mbak ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fatima, saya dari FIP, Pendidikan Ekonomi 2009. Terima kasih atas kesempatannya. Melihat konflik 5 Mei yang sangat luar biasa, saya rasa di sini tahu lah ya, konflik itu bermula dari apa? Bermula dari komprenya Presiden BEM UKBM Unila Ferry Firdaus. Yang kemudian yang sangat menarik ketika kita berbicara lembaga kemahasiswaan sebagai advokasi gitu ya, seperti MPM kemudian DPM, itu kan sebagai penyelesai masalah, artinya yang menentukan atau yang melihat konflik ini secara lebih jelas. Tetapi sangat menarik ketika MPM dan juga DPM ini berbeda suara, artinya bahkan sampai ketua DPM gitu ya, itu mundur dari jabatan. Artinya ada beberapa hal yang sangat janggal ketika dalam satu lembaga, istilahnya orang DPM juga ada orang MPM, artinya mengerti hukum gitu ya, mengerti tentang konstitusi. Kemudian kenapa pecah dan kemudian apa yang terjadi atas ini? Itu harus dikelirkan antara kenapa kemudian DPM dan MPM pecah, sedangkan mereka juga tahu apa sebetulnya konstitusi, kemudian peraturan perundang-undangan, sehingga hari ini mungkin kalaupun kita mengingat mungkin 5 Mei tidak akan terjadi ketika memang semuanya adalah bersatu kepada kebenaran. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih.
pertanyaan yang luar biasa dari mbaknya, dan langsung saja ya mungkin dijawab oleh capres dan cawapres yang ada untuk dua pertanyaan yang sudah dikeluarkan oleh mahasiswa tadi. Ya, sepertinya pertanyaan-pertanyaan tadi itu lebih mengarah kepada beberapa aktor yang masih ada di panggung ini. Jadi nanti kita serahkan kepada beliau-beliau yang lebih berkompetensi untuk menyikapi konflik yang terjadi. Tapi satu, kasus kemarin terjadi adalah karena adanya konflik ya, dan itu memiliki definisi serta memiliki sudut pandang masing-masing dalam menyikapi konflik tersebut, itu masing-masing suatu tidak, intinya itu. Tapi yang jelas, paket 1, saya dan Mbak Ikuni, beserta kabinet, akan mundur ketika kami tidak komitmen terhadap pengurusan. Dan kami tidak akan wisuda, tidak akan kontre, sampai dengan kepengurusan BEM Sampung 1 tahun selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, saya langsung saja menegaskan, ya, ketika saya ke depan, ya, gagal, ya, ketika mahasiswa pun sudah mengatakan saya gagal, karena yang saya bangun dengan mahasiswa adalah kepercayaan antara saya dengan kalian. Kalau kalian tidak percaya lagi dengan saya siap mundur. Seperti itu. Ya, saya siap mundur. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ya, konflik 5 Mei, ya. Pertanyaannya jadi lebih spesifik ke mana nih? KMPM DPM ya. Ya, setiap orang itu punya kemudian kajian ataupun analisa terhadap kasus komprenya presiden, seperti itu ya. Saya pun tidak kemudian berpikir semau saya seperti itu. Saya pun sudah mencoba mengkaji, menganalisa, kemudian juga saya menemui pakar hukum, kemudian saya juga bertemu dengan dosen bahasa Indonesia, yang akhirnya menyimpulkan sikap politik saya terhadap kondisi komprenya presiden, bahwasanya presiden inkonstitusi. Dan untuk itu semua, ketika saya melihat ada ketidaksehatan di dalam tubuh MPM DPM, ya, yang kemudian masyarakat berpikirnya, ya, ada apa antara MPM dan DPM kemudian bersama BEM, ketika kondisi seperti ini, maka saya pun dengan tegas, ya, siap mundur, karena saya pun menyadari seperti itu. Kalaupun saya hanya berjuang pada saat itu pun saya sudah menyampaikan analisa-analisa saya, tapi kemudian keputusan MPM pada saat itu pun menegaskan bahwasanya presiden tidak inkonstitusi dengan, ya, bukan suara penuh ataupun bukan suara bulat, tapi itu adalah adanya suara yang menyatakan bahwasanya presiden inkonstitusi dan layak untuk diturunkan ataupun dimundurkan, seperti itu. Dan pada saat itu pun saya menegaskan saya siap mundur, seperti itu. Karena saya punya pandangan, saya pun sudah punya melihat analisa saya bahwasanya jelas presiden telah melakukan tindakan yang inkonstitusi dengan kepentingan pribadinya, ya, bahwasanya dia sudah menciderai, ya, perjuangan mahasiswa yang pada saat dulu bisa jadi adalah mendukungnya, seperti itu. Tapi kemudian saya pun mengaspirasi suara mahasiswa, ya, karena konflik 5 Mei kita tahu bagaimana sekian ratus demonstran pada saat itu menunjukkan, ya, bahwasanya suara mahasiswa hari ini sangat cerdas menentukan pilihannya, sangat cerdas melihat kondisi realita yang ada, sudah jelas. Kemudian saya pun memutuskan untuk mundur dari DPMU dengan kondisi yang saya sangat berharap ke depannya, ya, KBM Unila bisa lebih baik dan bisa berpikir cerdas, ya, karena jelas kita bukanlah antek-antek kepentingan, tapi kita adalah sebuah media kepentingan seluruh mahasiswa Unila, seperti itu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja untuk capres paket 3. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan yang luar biasa ya. Dari Jeffrey, dari mahasiswa Fakultas Ekonomi, beasiswa ya, seperti itu. Ya,
Makanya tadi saya bilang di awal bagaimana kemudian BEM Unila memastikan kemudian bagaimana beasiswa itu betul-betul didapatkan oleh mahasiswa secara tersebar dan merata. Memang source-nya beasiswa ya berasal dari anggaran pemerintah, tapi kan BEM Unila hari ini adalah sebagai eksekutifnya mahasiswa, saya pikir punya peranan seperti itu. Sehingga kemudian berbagai macam advokasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman BEM itu sudah banyak menunjukkan hasil terkait dengan beasiswa ini. Nah itu apa yang kemudian yang kurang oleh BEM sebelumnya itu saya pikir juga akan kita tingkatkan. Apa yang belum dilakukan yang sebelumnya juga akan kita perbaiki seperti itu. Saya pikir setiap masa kepengurusan, setiap kepemimpinan BEM ya itu punya karakter masing-masing, punya ciri khas, punya kekurangan dan punya prestasi masing-masing. Oleh karena itu apa yang kemudian menjadi kekurangan akan kemudian kita cegah dan kita bangun hal-hal yang positif untuk kepengurusan ke depan. Apa yang kemudian sudah ada ya kemudian kita lanjutkan, kita teruskan apa yang belum dilakukan. Nah kemudian kalau ditanya siap mundur, ya siap mundur gitu loh. Itulah fatsun politik saya, sopan santun politik saya. Kalau misalkan apa yang kemudian sudah tidak tercapai itu mundur. Ya, mundur adalah bukanlah kemudian hal yang tabu dalam kepengurusan mahasiswa seperti itu. Itu yang kemudian bisa kawan-kawan pastikan dan kawan pegang seperti itu. Nah itu yang kemudian pertama. Kemudian yang kedua dari Dewi ya, FKIP ya, konflik 5 Mei. Ya. Ini menarik ini. Setelah KBM Unila terbentuk tahun 98 ya. Kemudian kejadian tahun 2011 ya. Kalau 98 dulu demonya apa? Soeharto ya kan. Sekarang demonya Rion yang di demo kan, nah yang di demo, Ferry yang di demo. Jadi itulah. Ya saya pikir inilah bagian dari proses demokrasi ya kan. Dan kemudian saya pikir sangat sayangkan. Padahal kalau tidak salah itu sudah disiapkan untuk diskusi dan seterusnya. Tapi ya karena mungkin amuk massa seperti itu kan yang kita tidak tahu seperti itu. Nah itu. Nah bicara kemudian bagaimana kedudukan ini ya, kedudukan kompre ya, kedudukan kompre. Saya pikir kita tidak akan mengulas itu hari ini karena itu secara yuridis sudah tegas. Tadi kalau disinggung bagaimana kemudian ada perpecahan dan seterusnya, saya pikir tidak seperti itulah. Di mana-mana, dimanapun, di mahasiswa, di kampus manapun, di negara ini, di negara manapun bahkan, yang namanya parlemen itu sudah berbeda pendapat, gitu kan? Ya, yang namanya DPR itu sudah berbeda pendapat, begitu. Jadi, ya wajar kalau kemudian menyikapi segala sesuatu berbeda pendapat seperti itu. Tapi saya pikir fatsun politiknya adalah, ya bagaimana kemudian perbedaan pendapat itu bisa dihargai, kan gitu. Pernahkah kawan-kawan perhatikan DPR mundur misalkan setelah selesai masa jabatan itu ketika. Nah itulah yang kemudian saya pikir ini bagian dari saya menghargai apa yang menjadi sikap daripada teman-teman DPM. Nah itulah bagian dari proses. Karena DPM bertanggung jawab kepada mahasiswa bukan kepada pimpinannya, gitu. Nah itulah yang kemudian kemudian dibangun seperti itu. Nah itu. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa kemudian yang mengawasi BEM itu adalah DPM, ya kan? Dan juga perlu rekan-rekan ketahui bahwa yang mengawasi presiden adalah DPM, kan gitu sih. Di Republik Indonesia nggak pernah ada ribut-ribut senturi, MPR nggak produktif, kan gitu sih. Yang ribut adalah DPR, kan gitu. Tetapi sekarang kemudian, ya kan, bagaimana kemudian sikap. Nah itulah yang, tapi saya tidak akan mengulas itulah. Tapi bagaimana kemudian ke depan yang harus kita lakukan adalah betul-betul menjaga kemahasiswaan ini, betul-betul setiap perbedaan elit gai, betul-betul setiap hal-hal yang kemudian bersifat hal-hal yang tidak sesuai itu betul-betul bisa kita rangkul bersama seperti itu. Nah itulah jawaban saya atas pertanyaan dari kawan-kawan Jeffrey ya, sama Dewi tadi. Semoga tidak puas. Nanti kemudian ada pertanyaan selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Waktu kan masih tersisa sekitar 3 menit dan ini ada dari sahabat-sahabat yang ingin menambahkan jawaban tentang konflik 5 Mei. Nah, jadi ini untuk mengoptimalkan 3 menit terakhir ini saya persilakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya minta waktunya sedikit. Artinya saya hanya sedikit ingin mencoba, bukan mau sosokan mengajari tentang bahasa hukum ya. Karena jujur aja saya fakultas saya ini saya nggak terlalu mengerti dengan aturan hukum. Hanya saja analogi yang saya berpikir seperti ini. Saat PMS itu terjadi, itu kan di atasnya undang-undang ya kok ya, kalau nggak salah. Tolong dikoreksi ya kalau urutannya salah.
PMF, atasnya undang-undang, di atas undang-undang itu ada TAP MPM, di atas TAP MPM ada konstitusi. Nah, yang ingin saya ajak teman-teman kembali berpikir bersama, itu adalah di atas konstitusi itu ada apa? Yang seperti itu. Saat TAP MPM mengatakan bahwa masa akhir studi presiden itu adalah saat wisuda, teman-teman, saya ingin bertanya dengan teman-teman secara jujur, apakah kalian pernah membaca 3 buku yang pernah kita dapat saat kita mendaftar sebagai mahasiswa Unila? Tentang panduan umum, tentang bahan skripsi. Di situ dijelaskan. Artinya, yang membuat saya sendiri saat itu bertanya, kenapa TAP MPM saat itu keluar dengan itu, sementara di panduan umum sudah jelas clear gitu loh, tentang masa akhir studi gitu kan. Ya, artinya saya tidak menyalahkan presidennya atau seperti apa, hanya saja yang jadi pertanyaan saya, kenapa TAP MPM saat itu bisa keluar seperti itu. Itu saja. Artinya, ya, mari teman-teman sekalian berpikir cerdas dan berpikir saat kita menjadi mahasiswa kita sudah mendapatkan pedoman, ada beberapa pedoman yang termasuk itu, dan kalau menurut saya sih sesuatu peraturan yang sedikit berbelok dari panduan yang sudah ditetapkan, kenapa kita bagaimana sih gitu? Kok kalian bisa? Artinya kok kenapa bisa? TAP MPM bisa keluar seperti itu aja sih. Artinya saya cuma ingin berbagi lah pada teman-teman semuanya. Kenapa anak teknik yang tidak tahu hukum segala macam hanya ikut-ikutan, kami tidak ikut-ikutan gitu loh. Hanya saja landasan berpikir dan analogi berpikir itu seperti itu. Hanya simpel kok. Kita cuma ingat panduan umum gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada akhirnya setelah selesai 2 sesi tanya jawab yang kita rencanakan untuk selesai pada pukul 12 ini, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama pada hari ini, siapapun nantinya capres atau cawapres yang memimpin Universitas Lampung selama setahun ke depan akan membawa perubahan yang lebih baik. Sekarang tinggal bagaimana teman-teman membuka pikiran, membuka hati teman-teman untuk memilih mana pasangan yang terbaik buat dunia ke depannya. Sekian dari saya sebagai moderator. Atas perhatian dari teman-teman saya ucapkan terima kasih. Bila ada